Waalaikumsalam. Oh, Mbak Ririn. Mari Mbak, silakan masuk. Mari ya Mbak. Ya mari Mbak, silakan duduk Mbak. Iya Mbak Ririn, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak sendiri gimana? Baik kan? Alhamdulillah baik kok Mbak. Terus gimana nih? Habis dari mana nih Mbak Ririn? Tadi habis jalan-jalan sih, soalnya kan ini sore kan, jadi ini kayak jogging gitu enak di daerah situ tuh Mbak, deket situ. Mana sih Mbak? Itu deretannya ini loh. Kalau mau ke sungai, itu kan ada jogging tracknya. Oh iya. Nah, di situ. Enak banget sih emang Mbak ya di situ. Terus sekalian mampir gitu sih, soalnya tadi kan aku udah janji sama Mbak kan kemarin juga. Iya benar. Akhirnya ada aku mampir. Oh iya Mbak Ririn, katanya kemarin itu Mbak Ririn mau nerusin usahanya lebih gede itu ya? Oh iya sih. Kemarin tuh kan aku udah ada ini Mbak bisnis waktu aku kuliah gitu kan, tapi join sama temanku. Nah karena ini udah lulus, jadinya aku punya brand sendiri gitu sih rencananya. Aku mau ini ngembangin brand jilbab gitu. Oh brand jilbab. Terus temannya itu gimana Mbak yang join itu? Dia nggak apa-apa sih, dia kayaknya juga bakal buka brand sendiri, soalnya dia katanya pindah ke luar negeri gitu sih. Oh gitu. Terus berarti usahanya yang join itu kayak ya udah ditutup, soalnya kan itu kayak sistemnya tuh pre-order, jadi nggak masalah sih kalau misalnya putus di tengah jalan gitu. asik ya Mbak kalau bisnis berdua sama temennya gitu. Iya, tapi juga ada nggak enaknya lah pasti. Pasti semua orang yang gitu apa join pasti juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya Mbak ya. Iya. Gini Mbak, jadi kedatangan Mbak Rini ke sini mau cerita lagi ya soal yang kemarin itu. Iya. Kabarnya ibunya bagaimana Mbak? Ibu sih baik-baik aja Mbak. Ini juga lagi apa ya, sibuk catering sih tetap. Soalnya kan itu udah pekerjaannya. Banyak banget sih catering tiap hari. Iya iya. Oh gitu ya. Terus gimana nih Mbak? Mbak Rini sudah mulai menanyakan lagi apa belum? Udah sih Mbak. Tapi kayak awalnya tuh masih marah-marah lah pasti. Terus tapi tuh kemarin sempat aku tanya, yang terakhir kali itu katanya gara-gara aku sama dia tuh sama-sama anak tunggal, jadi kayak ibu tuh belum rela intinya sepenuhnya untuk melepas gitu loh. Jadi pada intinya ibunya Mbak Ririn itu belum siap melepas Mbak Ririn untuk menikah karena keduanya itu sama-sama anak tunggal gitu ya Mbak? Iya, jadi takutnya aku nanti ikut ke dia, terus di rumah kan jadi sepi gitu. Sebenarnya ibuku cuma sama ayahku aja kan. Oh iya, terus kejelasan dari ayahnya Mbak Ririn itu gimana? Nggak apa-apa atau gimana? Kalau ayahku sih nggak mempermasalahkan itu, selama aku bisa jaga diri, selama aku bisa rasa fine-fine aja sama dia ya nggak apa-apa gitu. Dan dari awal saya tuh emang nggak apa-apa, yang ada masalahnya itu emang sama ibuku. Kemudian setelah ibunya Mbak Ririn itu menjawab seperti itu, bagaimana dengan Mbak Ririn sendiri? Aku juga udah bicarain ini sama dia, itu dia tanya ke keluarganya, soalnya kan ya ini bukan cuma masalah keluargaku aja, tapi kan juga bersangkutan sama keluarga dia. Kalau dari keluarga dia seandainya nanti emang jadi dia ikut aku nggak apa-apa gitu. Jadi dari keluarganya sana itu nggak mempermasalahin, nggak ada masalah sih, mau aku anak tunggal dia juga anak tunggal itu nggak apa-apa. Jadi pasangan dari Mbak Ririn itu fine-fine aja gitu ya, mau di rumahnya Mbak Ririn, mau di rumahnya dia itu juga nggak apa-apa ya Mbak Ririn. Iya. Terus gimana nih Mbak Ririn perasaannya Mbak Ririn setelah mengerti jawabannya dari ibunya Mbak Ririn itu? Aku sih udah menduga dari awal sebenarnya kalau emang itu masalahnya gitu.
Tapi aku juga udah pernah berpikir bahwa emang ini bakal terjadi kalau karena alasan ini gitu. Dan aku juga udah nyiapin opsi, aku mau nanya ke pasanganku kayak kalau misal nanti kamu harus ikut aku ya apa gitu. Tapi dari dia sih ya nggak apa-apa gitu, udah pernah coba tanya gitu. Iya, jadi ya udah ada pemecahannya gitu loh Mbak, kalau emang itu. Tapi dari ibu sendiri masih tetap mungkin ini juga sih ada kayak tantangan dari suku kayak gitu. Soalnya dari keluargaku itu kan daerahnya tuh agak pedalaman gitu. Jadi pasti memegang tradisi-tradisi itu. Oh iya Mbak, di sini saya itu mengikuti suatu pendekatan, konselor itu mengikuti suatu pendekatan, di mana pendekatan ini tuh mungkin bisa membantu permasalahan dari Mbak Riri. Di sini saya memakai pendekatannya itu namanya konseling realita gitu ya Mbak. Nah, konseling realita itu ada beberapa teknik, ada 4 teknik. Yang pertama itu ada W itu want itu keinginan ya Mbak. Nah, jadi di keinginan ini Mbak Ririn itu ingin apa sih, tujuannya itu apa sih gitu, seperti itu. Nah, keinginan Mbak Ririn dari awal itu adalah membentuk ibunya Mbak Ririn menjadi setuju dengan hubungan Mbak Ririn dengan pasangannya itu ya, benar? Ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada D itu doing. Doing itu melakukan. Hal apa sih yang sudah dilakukan Mbak Ririn ketika Mbak Ririn mendapati sebuah masalah itu? Apa Mbak coba? Yang udah Mbak Ririn lakukan ketika ibunya Mbak Ririn itu tidak setuju dengan hubungan Mbak Ririn. Yang pertama sih aku bicarain baik-baik Mbak. Aku emang nggak ngambil emosiku, karena kalau aku emosi ya percuma kan. Itu yang pertama, aku bicarain baik-baik dulu. Aku tanya kenapa sebenarnya kok nggak dibolehin gitu. Tapi dari respon ibuku juga kurang baik. Jadi akhirnya aku pendem itu, kayak aku ngasih break dulu lah ke ibuku. Dengan break itu mungkin akan membuat ibuku lebih terbuka hatinya. Nanti pas aku nanya lagi itu akan ada titik terangnya lah dari permasalahan itu. Sementara yang aku lakuin cuma itu sih Mbak. Aku nggak bisa ngasih kata paksaan atau gimana ke ibuku, karena itu hanya akan menambah kebencian ibuku kayak gitu sih. Bagus sih Mbak, apa yang sudah dilakukan Mbak Rini itu sudah bagus sekali, tepat sekali. Mbak Rini kan juga memahami apa sih yang diinginkan ibunya, bagaimana sifatnya ibunya kan pasti sudah paham gitu ya Mbak. Iya. Seperti itu. Terus yang ketiga ada E itu evaluation ya Mbak, mengevaluasi yang sudah Mbak Rini lakukan. Jadi pada tahap konseling sesi 2 ini kita akan membahas evaluasi yang sudah Mbak Rini lakukan. Seperti itu ya Mbak? Iya. Setuju kan? Iya. Jadi evaluasi di sini kan sepertinya Mbak Ririn sudah memahami sifat dari ibunya itu seperti apa. Iya, benar kan? Kemudian ada nggak sih mungkin Mbak Ririn mau melakukan sesuatu biar ibunya itu lebih terus terang atau seperti apa gitu? Ada nggak Mbak coba? Belum ada sih Mbak. Soalnya juga akhir-akhir ini tuh aku ada pekerjaan juga, terus ibuku tuh juga sibuk banget. Jadi aku mau ngobrol itu kayak takut jadi beban lah gitu. Gimana? Mungkin gini Mbak, pernah nggak sih Mbak Ririn itu melakukan suatu hal kayak seperti refreshing atau jalan-jalan gitu sama ibu, sama ayah, itu sudah pernah apa belum sih Mbak? Pernah, tapi kayaknya udah lama banget sih. Kayaknya dari aku sebelum lulus kuliah deh. Itu lama banget gak sih? Soalnya itu pas aku liburan semester gitu Mbak. Nah itu bener-bener nyempetin gitu loh. Soalnya emang kayak di keluarga aku tuh sibuk semua gitu. Jadi kalau untuk refreshing itu sulit banget dilakuin. Jadi gitu ya Mbak.
Iya iya. Kemudian misalnya nih Mbak, kalau Mbak Ririn itu ngajak keluarga liburan itu gimana Mbak? Sempat atau enggak sih? Mungkin kalau untuk kedepannya setelah ini kayaknya bisa, karena ini kan juga lagi musim pandemi gini ya. Jadi tuh kayak pesanan catering tuh jadi lebih longgar daripada biasanya sih, walaupun ya tetap ada gitu. Terus ayahku juga WFH, aku juga WFH, jadi ya kayaknya bisa disebutnya. Mungkin Mbak Ririn akan mencoba kegiatan itu. Iya. Mungkin Mbak Ririn sudah merencanakan dari awal nih, biar bisa langsung gitu ya. Mungkin Mbak Ririn mau kapan liburannya, terus gimana liburannya gitu. Coba Mbak. Kayaknya minggu ini deh Mbak, karena jadwalku tuh minggu ini kosong. Terus ayahku juga libur. Ibuku kayaknya cateringnya tuh Sabtu deh yang terakhir, jadi minggu tuh kayaknya free, bener-bener free gitu. Terus untuk tempatnya sih mungkin ini kolam pemancingan, karena keluarga aku tuh emang suka mancing gitu sih dari kecil aku. Jadi mungkin itu bisa jadi apa ya, refreshing yang tepat kali ya, karena dari kami semuanya hobinya tuh mancing gitu. Oh gitu, jadi Mbak Ririn itu akan liburan bersama ibu dan ayah pada hari Minggu, terus di kolam pemancingan, seperti itu ya Mbak? Iya. Iya benar. Ya. Semoga dengan rencana Mbak Ririn ini, Mbak Ririn bisa lebih dekat lah sama ayah dan ibunya Mbak Ririn. Itu ya Mbak? Iya. Oh ya Mbak, yang kita rencanakan tadi itu adalah sebuah teknik yang keempat, yaitu planning. Planning itu merencanakan ya Mbak, benar seperti itu kan? Iya. Nah jadi kesimpulan dari sini, pada sesi ini kita sudah melaksanakan dua teknik, yaitu E dan P. E-nya sendiri tadi mengevaluasi kalau Mbak Ririn itu dan keluarganya kayak kurang liburan gitu ya, kurang refreshing, jadinya ya kayak sumpek gitu ya mungkin Mbak. Yang kedua tadi Mbak Ririn mau merencanakan kalau Mbak Ririn itu liburan ke kolam pemancingan di hari Minggu gitu ya Mbak, seperti itu ya? Iya. Benar-benar. Jadi ringkasannya seperti itu ya Mbak konseling hari ini. Iya. Mungkin Mbak Ririn ada pertanyaan lagi atau unek-unek lagi? Sepertinya belum ada sih Mbak. Bentar ya? Iya, nggak apa Mbak. Ini Mbak, kayaknya aku nggak bisa lanjutin konselingnya. Soalnya aku dapat kabar ibuku tuh suruh nganterin belanja gitu buat kebutuhan catering besok. Nggak apa-apa kali ya, aku lanjutnya kapan-kapan aja. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jadi kita kemungkinan kurang satu sesi lagi ya Mbak. Iya. Dan semoga dengan konseling ini Mbak Ririn itu bisa lebih dekat sama ibunya, terus tujuan Mbak Ririn tadi bisa tercapai gitu ya Mbak. Iya. Ya udah. Terima kasih ya Mbak untuk konseling hari ini. Oh yes, aku juga terima kasih karena udah ada pencerahan lagi lah dari yang sebelumnya. Bagus deh Mbak. Semoga bermanfaat ya Mbak Ririn. Iya, Terima kasih Mbak. Ya, mari. Mari Mbak.